Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang manajemen pajak terkait pemeriksaan pajak, keberatan, banding, dan peninjauan kembali serta manajemen pajak dalam pemanfaatan tax insentif. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Dimas Priambodo dengan NIM 2017-017-044. Saya akan mempresentasikan tentang peraturan perundang-undangan. Baik, di sini ada pemeriksaan pajak, keberatan, dan banding. Masing-masing diatur dalam untuk pemeriksaan pajak sendiri diatur dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang KUP. Sedangkan untuk keberatan diatur dalam pasal 25, 26, dan 26A Undang-Undang KUP dan PMK nomor 9-PMK.03/2013 tentang tata cara dan penyelesaian keberatan. Lalu untuk banding sendiri diatur dalam pasal 27 Undang-Undang KUP, pasal 35, pasal 36, pasal 37, pasal 38, pasal 39 UU nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak. Baik, untuk selanjutnya adalah pemeriksaan pajak. Di sini menurut UU KUP pasal 1 angka 24 adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan juga untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Di sini tujuan dari pemeriksaan pajak sudah dimuat dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang KUP. Yaitu di sini ada menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan juga dalam rangka melaksanakan perundang-undangan perpajakan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Terlebih dahulu, perkenalkan, nama saya Siti Sainang, NIM 2017-017-068. Di sini ruang lingkup dan kriteria pemeriksaan pajak. Berdasarkan PMK nomor 17/PMK 0.3/2013 tentang cara pemeriksaan pajak, membedakan jenis pemeriksaan. Di sini pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, dan pemeriksaan lapangan dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal wajib pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh DJP. Selanjutnya, kriteria pemeriksaan. Di sini terdapat dua kriteria yang merupakan alasan dilakukannya pemeriksaan, yaitu pemeriksaan rutin, merupakan pemeriksaan yang dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak dan atau pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak. Dan yang kedua, pemeriksaan khusus atau pemeriksaan berdasarkan analisis risiko atau risk-based audit, merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak yang berdasarkan hasil analisis risiko secara manual atau secara komputerisasi ketidakpatuhan adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang alur pemeriksaan, di mana penugasan persetujuan instruksi pemerintah, perencanaan pemeriksaan dan audit program, penerbitan SP2 dan pemberitahuan ke wajib pajak, peminjaman dokumen, pelaksanaan pengujian atau metode dan teknik pemeriksaan, pemberitahuan hasil pemeriksaan atau SPHP. Selanjutnya, pembahasan akhir dengan wajib pajak, pembahasan dengan tim QA, berita acara pembahasan akhir, dan laporan hasil pemeriksaan LPH. Selanjutnya yaitu tentang kriteria dan pemeriksaan pajak untuk tujuan lain, di mana yang pertama yaitu pemberian NPWP secara jabatan, yang kedua penghapusan NPWP, yang ketiga pengukuhan atau pencabutan pengukuhan PKP, yang keempat wajib pajak mengajukan keberatan, yang kelima pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan neto,
Yang keenam, pencocokan data dan alat keterangan. Yang ketujuh, penentuan wajib pajak terlokasi di daerah terpencil. Yang kedelapan, penentuan satu atau lebih tempat terhitungnya PPN. Yang kesembilan, pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak. Salam dan bahagia, perkenalkan nama saya Gusti Dian Lokasari, NIM 072. Di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu keberatan. Dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, kadang wajib pajak tidak sependapat atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga, sehingga wajib pajak berhak mengajukan keberatan. Nah, yang dapat diajukan untuk keberatan yaitu ada 5 hal. Yang pertama, SKPKB, yaitu surat ketetapan pajak kurang bayar. Yang kedua, SKPKB-BT, yaitu surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Yang ketiga, surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. Yang keempat, surat ketetapan pajak nihil atau SKPN. Dan yang terakhir yaitu pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang jelas. Slide selanjutnya yaitu mengenai cara pengajuan keberatan. Cara pengajuan keberatan ada 3 cara. Yang pertama, bisa disampaikan secara langsung. Yang kedua, bisa melalui pos dengan bukti surat yang telah dikirim. Dan yang ketiga yaitu cara lain. Cara lain di sini ada 2, yaitu bisa melalui perusahaan jasa atau bisa melalui e-filing yang disediakan oleh Ditjen Pajak. Selanjutnya mengenai syarat pengajuan keberatan. Syarat pengajuan keberatan di sini ada beberapa hal, tapi di sini saya hanya akan membahas 3 yang merupakan poin-poinnya. Yang pertama yaitu keberatan tadi diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas. Kedua, mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan menurut wajib pajak dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar penghitungan. Yang terakhir yaitu 1 syarat keberatan hanya untuk 1 surat keberatan pajak. Baiklah, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Alexia IG Julung, NIM saya 2017-017130. Nah, materi berikutnya saya akan jelaskan terkait dengan penyelesaian keberatan. Nah, baik, Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang dilampirkan. Apabila jangka waktu 12 bulan telah lewat dan Direktorat Jenderal Pajak tidak memberi sesuatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima. Keputusan keberatan dapat berupa: yang pertama, mengabulkan seluruh atau sebagian. Yang kedua adalah menolak. Yang ketiga adalah menambah besarnya jumlah pajak tahunan. Nah, berikutnya adalah banding. Nah, banding sendiri jika wajib pajak tidak menyetujui atas keputusan keberatan, wajib pajak dapat mengajukan banding ke pengadilan pajak sebagai upaya hukum dan menyelesaikan perselisihan sengketa di pajak. Nah, yang berikutnya adalah syarat pengajuan banding. Nah, teman-teman, syarat pengajuan banding ini ada 5. Yang pertama adalah mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak atau surat keputusan keberatan. Yang kedua adalah permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas. Yang ketiga, diajukan paling lama 3 bulan sejak surat keputusan keberatan diterima. Nah, yang keempat adalah dilampirkan dengan salinan surat tersebut. Sementara yang kelima, terhadap 1 surat keputusan diajukan untuk 1 surat banding. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Perkenalkan, nama saya Mbak Yulia Husnul Aini, NIM 2016-017-190. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan tax incentive. Yang pertama, pemberian fasilitas perpajakan pada daerah tertentu merupakan bentuk insentif pajak yang disediakan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada investor dalam rangka melakukan dan mendorong investasi langsung. Yang kedua, salah satu upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak untuk memperkuat perencanaan pajak perusahaan adalah dengan memanfaatkan secara cerdas pemberian fasilitas perpajakan pada daerah tertentu oleh Fiskus. Selanjutnya, dasar hukum. Yang pertama, Keputusan Menteri Keuangan nomor 633 KMK 041994 tentang pergantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Yang kedua, Keputusan Menteri Keuangan nomor 633 KMK 041994 diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 644 KMK 04/2000 tentang penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 1 tahun 2007 tentang fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang usaha. Selanjutnya, pemberian fasilitas pajak penghasilan. Yang pertama, pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah penanaman modal dibebankan selama 6 tahun masing-masing 5%. Yang kedua, penyusutan dan amortisasi dipercepat. Yang ketiga, pengenaan pajak penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada subjek pajak luar negeri 10%. Yang keempat, kompensasi kerugian yang lebih dari 5 tahun tetapi tidak lebih dari 10 tahun dengan berbagai ketentuan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anastasia Agatha, NIM 2017-017-074. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara mendapatkan fasilitas pemberian pajak. Untuk mengajukan surat permohonan, berikut ada beberapa cara dalam memenuhi dokumen. Terdapat 4. Yang pertama adalah memfotokopi surat persetujuan penanaman modal beserta rincian yang diterbitkan oleh Kepala BKPM. Yang kedua, fotokopi peta lokasi usaha di daerah terpencil. Yang ketiga, fotokopi laporan keuangan PT X yang terakhir atau permohonan. Yang keempat, pernyataan mengenai keadaan prasarana ekonomi dan sarana transportasi umum di masing-masing lokasi. Selanjutnya, tax planning yang direkomendasikan. Yang pertama, terdapat kelengkapan dokumentasi. Yang kedua, penyambutan dan pelayanan yang optimal dan positif. Yang ketiga, menjaga hubungan dan komunikasi yang baik. Di antaranya, dalam menangani pengurusan tersebut harus berbentuk tim pelaksanaan sebagai bagian dari risk manajemen dari perusahaan. Kemudian, melakukan pemantauan atau monitoring secara ketat perkembangan hasil survei lapangan unit usaha yang dilakukan oleh Fiskus dengan melakukan semacam rekonsiliasi yang dikomunikasikan dengan aparat pajak yang melakukan survei lapangan untuk usaha, sehingga kesempatannya bisa diterima oleh kedua belah pihak. Sekian dan terima kasih. Salam